Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 873 tanpa ampun. Dengan ledakan keras, kedua serangan itu bertabrakan, meledak dan menghilang pada saat yang sama. Dengan satu pukulan, Dimas Wu mengalahkan tebasan pedang Song Duan. Song Duan di udara, ekspresinya jelas terkejut, wajahnya tegang, matanya bersinar lebih tajam, dia berdiri di udara, meledak ke udara, berteriak dengan keras, teknik pedang pencabut nyawa. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ada aura misterius yang keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Tangannya bergerak, satu tangan memegang pedang besar langit, dan tangan lainnya melambai dengan cepat, gerakannya aneh. Saat Song Duan bergoyang dan menari, langit tiba-tiba bergejolak, segalanya mulai berubah, dan segala sesuatu di alam membuat gerakan aneh. Orang-orang di tempat kejadian jelas merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada pisau tajam yang memotong kulit dan daging mereka. Teknik pedang ini benar-benar memiliki semacam kekuatan untuk mendekatkan orang, dan mereka akan langsung menghilang. Taoti yang sedang menonton pertempuran menjadi gugup lagi, jelas merasakan kekuatan teknik pedang ini, dia tidak yakin Dimas Wu bisa mengalahkan teknik pedang ini. Jurus rendahan. Dimas Wu masih tidak peduli, ucapnya dingin, lalu berlari ke kudanya, mengepalkan tinjunya, dan menatap kekuatan pedang yang kejam, memukulnya dengan satu pukulan dan terus-menerus memukulnya. Setiap pukulan itu kuat dan ganas. Setiap pukulan penuh dengan niat membunuh. Banyak tinju yang ditembakkan ke atas untuk melawan serangan Song Duan. Bang bang bang. Dalam waktu singkat, dua serangan bertemu dalam kehampaan. Seluruh pemandangan dipenuhi dengan ledakan suara yang menakutkan, dan semua arah dipenuhi dengan kekuatan menyerang yang menakutkan. Dunia sepertinya akan segera hancur, dan dunia sepertinya akan memasuki akhir. Setelah beberapa kali bertarung, teknik pedang Song Duan tampaknya lebih unggul. Hanya ini kekuatanmu. Tiba-tiba, Dimas Wu berkata dengan dingin, ada ilmu sihir di dalam suaranya. Jelas, Dimas Wu menggunakan ilmu sihir, mencoba menangkap pikiran Song Duan. Ingin membuatku bingung. Jangan harap. Teriak Song Duan, auranya meledak, darahnya mendidih, kekuatan tubuhnya mengerikan, pikirannya teguh, dan kemauannya sangat kuat. Hanya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Dimas Wu tanpa ampun. Kecepatan mengayun pedang meningkat, jangkauan gerakannya meningkat, dan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul lebih padat. Kekuatan alam semuanya terintegrasi ke dalam pedang, dan serangan pedang tanpa akhir diperkuat dengan cepat. Tiba-tiba Dimas Wu merasakan tekanan yang luar biasa, ia hanya merasakan darah di tubuhnya serasa mengaum, dan bergolak dengan panik, seolah-olah menekan pembuluh darahnya agar pecah, dan mengalir keluar dari tubuhnya. Napas kematian menyerbu kesadaran Dimas Wu. Ekspresi Dimas Wu tiba-tiba berubah. Dia memaksa dirinya untuk tenang, lalu tiba-tiba dia melepaskan roh jahat hitam yang kuat dan agung. Begitu roh jahat hitam masuk ke dalam kehampaan, itu langsung terkondensasi menjadi pedang sihir hitam besar. Pedang sihir memancarkan cahaya hitam redup, segera setelah terbentuk, pedang itu bergerak dengan sendirinya, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia. Hancurkan. Tiba-tiba, Dimas Wu berteriak keras. Satu kata menembus langit. Tiba-tiba, aura pedang hitam yang terjalin, lapis demi lapis, memadatkan kekuatan pedang terkuat, menelan kekuatan iblis yang mengguncang bumi, dan dengan satu pukulan, itu menyerang pedang pemecah jiwa Song Duan. Boom! Kekuatan pedang pemecah jiwa Song Duan seketika bertabrakan dengan aura pedang hitam sihir Dimas Wu yang tak ada habisnya, menyebabkan ledakan keras. Aura pedang yang meletus dari pedang sihir hitam itu sebenarnya tak terkalahkan, langsung menembus kekuatan pedang Song Duan dan menembus tubuh Song Duan.
Ark. Lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Song Duan dalam sekejap. Darah menyembur dari lubang darah, dan darah mengalir seperti tembakan, mewarnai langit menjadi merah. Song Duan sangat sakit sehingga dia menjerit seperti raungan binatang buas. Tubuhnya yang penuh dengan pengaruh kekuatan yang luar biasa, juga terbang terbalik. Dia terpelanting jauh, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Ratusan pengawal yang mengepung bayangan Dewa Iblis melihat Song Duan terpelanting oleh Dimas Wu, mereka terkejut sekaligus ngeri. Namun, pada saat perhatian para penjaga teralihkan, bayangan Dewa Iblis mengambil kesempatan ini dan tiba-tiba mengulurkan 6 lengannya, menyerang ke seluruh arah pentagram dengan ganas. Roh jahat luar biasa, meletus dari bayangan Dewa Iblis, kekuatan 6 tangan, bengis dan mengerikan. Bang bang bang. Ark ark. Suara ledakan dari serangan terdengar terus-menerus, diikuti oleh jeritan yang menusuk hati, dan mereka jatuh satu persatu. Pentagram bintang dipatahkan oleh bayangan Dewa Iblis. Ratusan penjaga semuanya jatuh dan berakhir dengan kekalahan telak. Dengan kata lain, mulai dari jatuhnya Song Duan, orang-orang ini sudah ditakdirkan untuk kalah. Seluruh kekuatan kuil Suanyuan benar-benar dihancurkan oleh Dimas Wu sendiri. Dimas Wu mengalahkan Song Duan, dan melihat bahwa bayangan Dewa Iblis telah menembus pentagram bintang, jadi, tanpa mengatakan apapun, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, bayangan Dewa Iblis besar langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang di tempatnya. Setelah mengambil kembali bayangan Dewa Iblis, Dimas Wu memandang Song Duan dengan dingin, dan berkata dengan getir, "Aku sudah katakan, semua yang kamu lakukan padaku sebelumnya, aku akan mengembalikannya padamu ribuan kali lipat." Usai berkata, Dimas Wu tak lagi segan-segan, dan langsung melambaikan tangannya ke arah Song Duan yang lemas di tanah. Segera, aura pembunuh yang tajam keluar dari tangannya. Detik berikutnya, melihat pedang sihir hitam yang dipadatkan dari roh jahat yang kuat, seolah menerima beberapa instruksi, tiba-tiba gemetar hebat, mengeluarkan kekuatan pedang tak terbatas, lalu bilah itu berbalik dan menebas ke arah Song Duan. Wush wush. Dengan satu pedang ditebas, pedang bayangan hitam, seperti hantu di malam yang gelap, dengan cepat menyerang, membawa kekuatan penghancur yang menggigit, dan menyerang Song Duan yang tergeletak di tanah. Song Duan belum pulih sampai sekarang. Cederanya terlalu serius. Kekuatannya sepertinya benar-benar kosong. Nafasnya sangat lemah. Otaknya masih kacau, menghadapi pedang yang deras ini. Dia tidak punya jawaban sama sekali. Mendengar suara, desingan, energi pedang melesat, dan lengan kirinya langsung terputus. Ark. Rasa sakit yang mendalam merangsang saraf Song Duan yang kacau, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Ini baru permulaan, kata Dimas Wu dingin, lalu tangan kanannya dengan lembut terangkat dan melambai secara acak. Pedang sihir hitam mendapat perintah, dan segera menebas Song Duan. Pedang ini juga cepat, kuat dan kejam. Sesursh. Terdengar suara tebasan lagi, dan lengan kanan Song Duan juga putus. Lengan kanan terpisah dari tubuh, dan pedang besar langit di tangan kanannya juga di luar kendali Song Duan. Jeritan Song Duan bergema memembus kehampaan lagi. Sebelum teriakan Song Duan menghilang, Dimas Wu melambaikan tangannya lagi dan memberikan instruksi. Boom! Pedang sihir hitam, membawa kekuatan sihir tak terbatas, menebas kaki Song Duan. Kaki Song Duan juga terpotong dalam sekejap. Dalam sekejap mata, semua anggota tubuh Song Duan terpotong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.